Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salan Hamid Akramullah di dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11 TBSM dengan tema KD Sistem Pelumasan, di mana KD Sistem Pelumasan ini diharapkan peserta didik mampu memahami prinsip kerja sistem pelumasan serta mampu merawat secara berkala sistem pelumasan. Yang pertama ialah fungsi pelumasan, memiliki 4 fungsi: sebagai pelumas, sebagai pendingin, sebagai perapat, dan juga sebagai pembersih. Di mana fungsi daripada sebagai pelumas dan pendingin untuk mengurangi keusan daripada gesekan bagian-bagian komponen engine, serta untuk mendinginkan dengan jalan memindahkan panas daripada komponen-komponen engine. Selanjutnya ialah sebagai perapat dan juga pembersih untuk menyumbat dengan baik rongga-rongga yang terdapat pada cincin torak dengan dinding silinder, serta untuk membantu membersihkan bidang-bidang yang dilumasi. Selanjutnya, persyaratan oli sepeda motor harus mampu memiliki sifat lumas yang baik dari temperatur rendah sampai dengan temperatur tinggi, dan juga mampu menahan komponen cepat hangus dan cepat tua. Selanjutnya ialah masuk ke dalam komposisi oli, terdiri daripada 2, base oil dan juga bahan aditif. Bahan aditif ini terdiri daripada anti karat, deterjen, antioksidasi, penahan tekanan tinggi, dan juga pengental. Jadi fungsi bahan aditif ini untuk meningkatkan kemampuan minyak pelumas. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi oli sepeda motor yang sering kita lihat pada botol oli sepeda motor. Apa sih artinya? Pada oli tercantum 2 klasifikasi yang diukur menurut standar tertentu. Contohnya seperti saya. Saya di sini adalah viskositas atau kekentalan. Semakin tinggi saya, maka semakin kental oli tersebut. Dan juga oli multigrade ini terdiri pada 2. Contohnya itu ialah SAE 20W/50, 10W/40, 10W/30, dan lain sebagainya. Arti SAE 10W/40 pada saat suhu mesin rendah atau dingin atau winter ya, W ini dikenal dengan winter. Oli tersebut memiliki sifat seperti SAE 10, dan pada saat suhu mesin tinggi atau suhu mesin panas, oli tersebut memiliki sifat SAE seperti SAE 40. Untuk klasifikasi API atau mutu, semakin tinggi abjadnya, semakin baik kualitas daripada oli tersebut. Contoh saja yang sering kita ketemui SJ dan SL, itu lebih baikkan oli dengan mutu SL. Kemudian selanjutnya MA dan MB. Kalau MA ini digunakan untuk tipe motor kopling terendam, kalau MB untuk tipe motor kopling tidak terendam. Apa sih yang dimaksud kopling terendam? Seperti apa ya? Jenis motor apa? Motor bebek, motor sport, dan motor lain-lainnya. Untuk kopling tidak terendam itu dimiliki oleh tipe motor skuter matic atau sepeda motor matic. Selanjutnya, kriteria sistem pelumasan terdiri daripada 3. Untuk motor langkah 2 langkah ya, untuk motor kerja 4 langkah, dan juga untuk gearbox CVT. Dimana untuk motor kerja 2 langkah memiliki 2 oli, yaitu oli yang langsung masuk ke dalam karter oli atau oli mesin. Yang kedua ialah oli yang tidak masuk ke dalam karter oli, jadi oli samping, yang lebih disebutnya sebagai oli samping atau oli 2 tak. Pelumasan motor 2 langkah. Perhatikan ya, pada saat pelumasan oli dicampur dengan bahan bakar, maka oli ikut aliran gas ke ruang engkol dan silinder, di mana oli ikut terbakar di dalam ruang bakar. Ini sebelum dilakukan pada pelumasan motor 2 langkah sistem oli campur,
oli dengan bahan bakar kita campurkan terlebih dahulu. Sifat-sifatnya ialah sistem pelumasan jenis oli yang paling sederhana, paling mudah. Pemakaian oli yang boros ya, menggunakan oli khusus 2 tak yang tadi Bapak bilang. Ini motor 2 tak terdiri daripada 2 oli, satu oli engine, yang kedua ialah oli 2 tak atau oli samping. Kemudian selanjutnya ialah pelumasan sistem auto loop dan CCI. Ini hampir sama ya, auto loop dan CCI. Di mana sistem auto loop, oli dipompakan dari tangki oli 2 tak atau oli samping menuju ke pompa oli dan dipompakan masuk ke dalam ruang bakar ya, masuk ke dalam mesin dan dilakukan pembakaran pada campuran oli dan juga bahan bakar. Untuk sistem CCI, bedanya pada sistem CCI ini terdapat saluran bantalan tambahan ya, yang langsung menuju ke poros engkol. Jadi untuk membedakannya, sistem CCI dan auto loop, sistem CCI itu lebih lengkap. Itu langsung ada saluran menuju ke saluran-saluran tambahan ke poros engkol. Untuk aliran oli tergantung daripada RPM mesin dan posisi katup penyetel. Jadi apabila kalian menyetel terlalu gemuk, maka campuran oli yang masuk ke dalam ruang bakar itu lebih banyak. Biasanya itu mesinnya, outputnya ya, exhaustnya itu pasti asapnya lebih banyak apabila kalian kuruskan campuran oli pada katupnya ya. Sifat-sifatnya, pemakaian oli lebih ekonomis daripada pelumasan campur. Penyetelan salah nih, yang bahaya itu penyetelan salah pada pompa oli mengakibatkan kerusakan pada engine, pada mesin, terutama dalam ruang bakar ya. Kenapa? Karena seharusnya dalam sistem pelumasan motor 2 tak itu wajib menggunakan yang namanya oli samping. Apabila kalian tidak menggunakan atau kalian kuruskan itu, maka akan merusak komponen part yang ada di dalam engine sepeda motor. Selanjutnya ialah pelumasan campur pada motor 2 langkah. Ini untuk membuat campurannya ya. Pada waktu mencampur bahan bakar dengan oli, jauhkan dari api. Paling utama untuk keselamatan kerja, gunakan yang namanya APD secara lengkap. Untuk langkah kerjanya, yang paling utama kita menentukan perbandingan campuran dengan mengikuti buku manual sepeda motor. Sediakan wadah ya untuk tempat daripada pencampuran bahan bakar dengan oli samping atau oli 2 tak dengan perbandingan antara 1:20 sampai dengan 1:25 standar yang digunakan pada pencampuran bahan bakar dengan oli pada motor 2 tak, di mana 10 liter bahan bakar memerlukan 500 sampai 400 mili oli. Paling minim itu 400 mili oli ya untuk 10 liter bahan bakar. Atau bisa dibilang 1 liter bahan bakar memerlukan 40 mili oli samping atau oli 2 tak. Itu paling minimal. Standarnya itu adalah di antara rank 500 sampai dengan 400. Mencampur bahan bakar dengan oli samping dilakukan dalam wadah. Pertama kita tuangkan dulu daripada bahan bakar, kemudian kita taker oli sampingnya sesuai daripada bahan bakar yang akan dipergunakan. Pemeriksaan dan penyetelan pompa sistem auto loop untuk keselamatan kerjanya, hindari tumpahan oli. Jika terjadi tumpahan, segera dibersihkan dengan majun atau kain lap. Ini kalau tidak dibersihkan dapat membahayakan diri kalian ya, dapat tergelincir atau terpleset. Nah, kerjanya, lepas itu pompa oli, periksa tangki oli dan selang-selang dari kerusakan dan kebocoran secara visual nih. Kalian lihat ya, selang-selang dan juga tangki oli.
Terus selanjutnya periksa tanda penyetel pada pompa oli sistem auto loop seperti gambar di bawah ini. Ini gambar ini kan yang menuju kotak itu ya, yang kotak ada lingkaran besar, ada dua tanda tuh, yang satu di arah kiri, satu di arah bawah. Itu tidak sesuai, maka kalian harus menyesuaikan daripada penyetelan tersebut hingga kedua garis tersebut sejajar. Selanjutnya, setelah batas minimum langkah pompa sesuai dengan spesifikasi 0,30 sampai dengan 0,35 pada gambar di atas ya, kalian putar atau kalian ukur ya celahnya ini sehingga mencapai 0,30 sampai dengan maksimal 0,35. Bisa kalian melakukan penambahan atau pengurangan daripada ring untuk pengganjalannya ya. Selanjutnya, pemeriksaan dan penyetelan pompa sistem pengeluaran udara atau yang disebut juga dengan bleeding. Sepeda motor dalam keadaan posisinya hidup atau menyala, lepaskan skrup pengeluar udara, biarkan oli mengalir keluar sampai gelembung-gelembung udara hilang. Kemudian yang terakhir ialah keraskan kembali baut pengeluaran udara tersebut. Ini hampir sama dengan sistem rem hidrolik ya. Cuman pada sistem rem hidrolik itu diperlukan penekanan pedal rem atau handle rem ya untuk melakukan pengeluaran daripada gelembung udara. Selanjutnya ialah pelumasan motor 4 langkah nih dengan menggunakan sirkuit tekan. Motor 4 langkah itu menggunakan sirkuit tekan atau dengan disebut juga dengan gear oil gear. Cara kerjanya itu oli dari karter dipompakan ke saluran-saluran yang memerlukan pelumasan dan turun dengan sendirinya kembali ke karter atau tendon oli pelumas. Jadi oli dipompakan menuju head cylinder dan juga untuk melumasi daripada katup atau klep ya, lebih dikenal dengan klep. Kemudian turun kembali ke karter oli. Sifat-sifat pelumasan teratur dan merata, memberi pendinginan dan pembersihan pada tiap-tiap bagian yang dialiri oleh pelumas. Karena pompa digerakkan oleh motor, hasil pompaannya tergantung pada putaran motor atau RPM. Digunakan pada kebanyakan motor 4 tak dan juga motor diesel 2 tak. Tapi sepeda motor itu menggunakan motor 4 langkah ya atau 4 tak. Jarang sekali, belum Bapak lihat motor menggunakan motor diesel 2 tak. Yang lumrahnya itu menggunakan sistem kerja motor 4 langkah. Digunakan pada kebanyakan motor 4 tak, oli perlu diganti setiap 2000 sampai dengan 4000 km tergantung daripada kualitas olinya ya. Perhatikan skema sistem pelumasan sepeda motor. Mulai dari bak oli atau carter, oli Steiner screen, kemudian menuju ke oil pump, menuju ke oil filter. Jadi untuk di dalam sepeda motor itu dalam bak oli menuju ke dalam saringan oli. Dalam saringan dipompalah menuju ke head cylinder. Dari head cylinder itu untuk melumasi bagian-bagian klep atau katup pada sepeda motor. Kemudian turun lagi menuju ke bak oli ya. Jadi di dalam langsung menuju ke head cylinder, ada juga langsung menuju ke bantalan, istilahnya ke crankshaft gitu ya, dengan jalur-jalurnya sendiri-sendiri. Konstruksi sistem pelumasan
Pada jenis ini, tempat oli atau bak oli beroda menjadi satu dengan mesin. Jenis ini digunakan pada semua mesin sepeda motor 4 langkah atau 4 tak karena konstruksi lebih praktis dan pelumasan pada semua bagian mesin lebih merata. Yang dilumasi mesin, kopling, dan transmisi ya. Cara kerjanya, oli yang berada di bak dihisap oleh pompa oli melalui saringan oli, yang selanjutnya oli akan ditekan dan disalurkan ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan, antara lain poros engkol atau crankshaft dan kelengkapannya, mekanisme katup dan kelengkapannya, gigi atau gear persneling, kopling, dan lain-lain sebagai dalam engine. Jenis saringan oli terdapat 3 ya, saringan oli kasar, saringan oli halus, dan juga saringan oli sentrifugal. Pompa oli pada sistem pelumasan pada motor 4 langkah digerakkan langsung oleh RPM atau putaran mesin melalui poros engkol dengan perantara roda gigi. Jenis yang dipakai model rotor yang lebih dikenal dengan trackhoid. Gear pump pada sistem pelumasan memiliki cara kerja pada saat rotor dalam berputar oleh adanya putaran dari poros engkol, maka rotor luar juga akan ikut berputar. Akibat putaran dari kedua rotor, maka akan terjadi salah satu ruangan membesar. Terjadi kevakuman, oli terhisap dari bak oli, dan di ruangan yang lain terjadi penyempitan ruangan. Oli akan ditekan ke bagian yang memerlukan pelumasan. Perhatikan pada gambar. Yang langkah pertama ialah penghisapan. Itu dari karter oli dihisap dengan terjadinya putaran sehingga pada gear dalam itu berputar, maka terjadi pelonggaran pada gear luarnya sehingga dapat menampung daripada oli yang berada di dalam karter. Setelah menampung oli, kemudian berputar lagi tuh dan disalurkan menuju saluran oli pelumasan ya, menuju saluran sistem pelumasan dengan cara dilakukan penekanan oleh gear pump. Pemeriksaan sistem pelumasan pada tutup lubang atau valve. Nah, kerjanya yang pertama, kalian buka dulu tuh tutup katupnya, kemudian nyalakan mesin, periksa cipratan oli yang keluar daripada lubang penutup. Lakukan pemeriksaan cipratan oli sambil dinaikkan RPM-nya atau digas. Jadi semakin digas itu cipratannya semakin banyak. Apabila oli telah dilakukan atau difungsikan ya, atau dinyalakan motornya, oli tidak mengalir menciprat keluar daripada tempat katup klep, itu bisa terdapat sumbatan pada salurannya. Bisa juga kalau misalnya oli cipratannya kecil walaupun sudah dilakukan penekanan gas, itu bisa jadi saringannya kotor ya. Selanjutnya, pemeriksaan cairan pelumas pada karter oli. Perhatikan gambar. Kalian itu melakukan buka dulu tutup tempat pengisian oli, angkat stik penutup, bersihkan menggunakan kain lap atau macun, masukkan kembali stik, kemudian tutup ya, jangan kalian kencangkan. Tunggu kira-kira kurang lebih 10 detik, kemudian kalian buka lagi, kalian angkat, lihat posisinya. Itu di stik oli itu ada batas-batasannya ya, ada batas maksimal dan juga ada batas minimal. Usahakan oli di dalam batas maksimal, jangan sampai batas minimal, karena dapat merusakkan daripada engine sepeda motor kalian. Jadi periksa, pastikan oli itu berada dalam batas maksimal.
Apabila level indikator oli berkurang, dapat dilakukan penambahan atau penggantian oli tergantung daripada kualitasnya nih. Apabila warna oli sudah hitam pekat dan sudah melebihi antara 2000 sampai dengan 4000 km, kalian wajib melakukan penggantian oli. Apabila di kertas bekas tetesan oli berarti terdapat gram ya, bekas tetesan oli. Jadi oli itu kalian teteskan di atas kertas putih ya, lebih jelasnya. Kemudian kalian periksa, kalian rabalah, kalian menggunakan tangan. Lihat apakah terdapat gram di dalam oli tersebut yang telah diteteskan di atas kertas. Bila terdapat gram, itu pertanda bahwa bagian part mesin ada yang bergesekan ya, tidak dilumasi secara sempurna atau bagian part mesin terkikis. Kemudian selanjutnya perawatan berkala sistem pelumasan. Penggantian oli motor. Keselamatan kerja, hindarkan tumpahan oli. Gunakan bak untuk mencegah oli tumpah ke lantai. Tumpahan harap langsung dibersihkan supaya tidak menggelincir ya. Ada orang lewat itu tergelincir. Langkah kerja, standarkan motor dengan posisi mendatar. Buka tutup lubang pengisi oli. Letakkan bak penumpang di bawah mesin. Kemudian kendorkan dan lepaskan baut pembuangan oli. Keluarkan minyak pelumas mesin pada bak penampung. Tekan pedal starter beberapa kali agar sisa-sisa minyak dapat terbuang habis. Kemudian selanjutnya tutup daripada baut pembuangan oli dan tuangkan oli tersebut melalui tutup atas ya, atau stick oli. Penuangan oli itu sesuai daripada spesifikasi mesin. Biasanya itu terdapat di bak samping mesin ya, di tempat bak penutup oli itu terdapat klasifikasinya. Ada yang 800 mili, ada yang 1 liter. Kalian sesuaikan dengan mesin tersebut. Kemudian selanjutnya perawatan berkala sistem pelumasan. Periksa dan bersihkan filter oli. Apabila sudah tidak layak harap diganti sesuai dengan spesifikasi sepeda motor. Periksa packing baut pembuangan oli. Jika sudah aus atau cacat, gantilah. Kemudian pasang dan keraskan baut pengetap secukupnya. Masukkan minyak pelumas oli ke dalam mesin dengan jumlah yang sesuai, dan kalau tidak ada ukuran jumlah oli, dengan melihat pada tangkai pengukur oli hingga bagian yang teratas atau upper. Ini untuk kalian lihat bagian indikator ya. Setelah bak mesin diisi dengan minyak pelumas, kemudian hidupkan mesin beberapa saat dengan lambat atau pada saat keadaan stasioner. Matikan mesin dan periksa permukaan minyak pelumas juga. Periksa terhadap kebocoran-bocoran daripada rembesan oli ya. Kalian lihat permukaan mesinnya, periksa apakah ada rembesan. Bila ada rembesan, lakukan perbaikan. Perubahan minyak pelumas harus berada pada strip atau tanda penuh pada tangki pengukur oli mesin. Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Perawatan berkala pelumasan CVT. Ini untuk motor skuter matic ya. Langkah pertama, siapkan peralatan bahan seperti oli CVT, kunci-kunci ya alatnya ya. Kemudian buka penutup lubang oli pembuangan. Buka penutup lubang input oli ya, atau lubang masukan oli. Kemudian kalian diamkan terlebih dahulu. Bisa juga kalian lakukan starter ya untuk mengurasnya. Cuman jangan sampai motor hidup 3 kali lah minimal, maksimalnya ya. Kemudian setelah kalian kuras, kalian kunci atau tutup kembali daripada
tempat pengeluaran ya, baut pengeluaran daripada oli CVT. Kemudian tuangkan oli CVT di lubang masuk daripada oli CVT. Setelah kalian tuangkan sesuai dengan spesifikasi kendaraan, kemudian kalian tutup kembali lubang masuk oli CVT. Untuk melihat kebocoran, kalian hidupkan motor dan kalian matikan motor. Lihat rembesan atau kebocoran di dalam baut yang kalian tadi baru buka dan tutup ya. Kemudian lihat bagian sil-sil lain, sil-silnya siapa tahu ada yang bocor, tuh kalian periksa. Kemudian selanjutnya periksa oli CVT bekas apakah terdapat gram. Bila terdapat gram, terjadi kausan di dalam gearbox CVT. Periksa oli secara visual. Bila warna oli berubah menjadi warna seperti susu, ini baik oli CVT ataupun oli mesin, warnanya berubah menjadi warna seperti susu, itu menandakan oli tersebut telah bercampur dengan air sehingga menimbulkan warna seperti warna susu. Selanjutnya ialah pergantian oli CVT itu antara oli mesin itu 1:2 ya. Oli mesin 2 kali ganti, oli CVT 1 kali ganti, atau dengan jarak tempuh antara 5.000 sampai dengan 8.000 km dengan batas maksimal 4 sampai dengan 6 bulan. Terima kasih telah melihat daripada materi pembelajaran sistem pelumasan. Terlalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Manfaatkan semaksimal mungkin kegiatan pembelajaran jarak jauh agar kalian tidak tertinggal pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.